Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, seperti biasa di setiap hari Rabu pagi berjumpa lagi dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Ya. Acara setiap hari Rabu pagi ini kita akan membahas berbagai macam topik ataupun seluk-beluk terkait masalah penyakit autoimun. Seperti yang minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas berbagai macam topik, apalagi kalau sekarang juga sedang ngetren dan sedang ya sebagai pandemi untuk seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, adalah virus corona. Dan semoga kita berharap, berdoa bersama, ini virus corona ini segera bisa lenyap dan kita semua bisa pulih kembali dan kehidupan juga bisa pulih kembali, kita sehat semuanya tanpa kurang suatu apa. Allahumma amin ya. Pada pagi hari ini ya, ini juga spesial karena nanti ke depan 1 jam ke depan kurang lebih saya akan sendiri akan menyampaikan informasi mengenai penyakit autoimun ini ya. Untuk yang pertama kali saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internet Solo ya, Facebook maupun YouTube-nya, Facebook maupun Instagram. Wah, maaf nih, ada Alergi Imunologi Internet Solo ya. Selamat pagi semuanya, silakan bergabung. Dan dari Facebook, YouTube maupun Instagram-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Berjumpa dengan saya ya di acara Secangkir Kopi Hangat ya. Pada pagi hari ini saya akan membahas sebuah topik ya, karena memang ini sesi spesial. Sesi spesial saya seorang diri nanti sejam ke depan, dan untuk mungkin penyintas autoimun tidak asing ya mengenai apa itu autoimun. Tetapi ini untuk yang Sobat Muardi semuanya, ini akan saya sampaikan nantinya ke depan, itu apa itu autoimun. Karena sekarang mungkin banyak yang berbicara mengenai autoimun, tapi autoimun itu apa sih sebenarnya? Nah, nanti akan kita kupas, saya sampaikan mengenai selayang pandang penyakit autoimun, ya. Untuk lebih jelasnya nih, mungkin nanti slide Mas Desa ya. Jadi Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, ya terutama Sobat Muardi, bahwasanya penyintas autoimun makin hari makin bertambah banyak, ya, makin diketahui. Oh ternyata selama ini saya itu mengidap penyakit autoimun atau sebagai penyintas autoimun, ya. Istilah penyintas karena orang yang dengan mengidap atau memiliki penyakit autoimun, disebut juga sebagai penyintas autoimun, ya. Jadi mungkin apa sih autoimun itu? Nah, mesti ada yang bertanya seperti itu. Tetapi bagi yang penyintas autoimun, ya mungkin karena sudah keseharian ya, beliau itu berkecimpung di dalam autoimun, sehingga malah tidak hanya kenal, tapi memang benar-benar merasakan, benar-benar mengalami bagaimana kalau penyakit autoimun itu flare atau kambuh, ya, dan menyebabkan sangat sakit, salah satunya gejalanya, dan berbagai macam hal ya. Autoimun itu penyakit autoimun ya, untuk Sobat Muardi sekalian. Kita mulai dari sistem imun. Jadi tubuh kita itu memiliki sistem imunitas. Dalam hal ini adalah sistem kekebalan tubuh ya. Sistem kekebalan tubuh, sistem imun, yang mana harusnya secara normal dia itu bisa mengeliminasi atau menghancurkan atau mengenyahkan ya, melenyapkan bakteri-bakteri, virus maupun apapun yang masuk ke tubuh kita ya. Seperti juga nanti dengan yang untuk saat sekarang ada virus corona. Ini sebenarnya dengan kita meningkatkan sistem imunitas kita ya, dengan sistem imun kita yang baik, itu insya Allah nanti ya bisa mengenyahkan, melenyapkan virus corona ini sebenarnya ya. Nah, untuk penyakit autoimun ada uniknya. Uniknya adalah seharusnya
dengan penyakit diabetes mellitus, gula ya, sakit gula, ada mungkin dengan penyakit ada ginjal, penyakit hati ya, penyakit gondok, mirip-mirip semuanya ya. Kadang ada juga dengan penyakit kulit, dikiranya penyakit kulit, tetapi setelah dievaluasi, kemudian di pemeriksaan, tambahan dan sebagainya, ternyata ada autoimun di dalamnya ya. Karena memang ini gejalanya sangat-sangat banyak dan sangat-sangat bisa istilahnya seperti bunglon ya kalau istilahnya, bisa malih rupa ya. Jadi ada kemiripan dengan berbagai macam penyakit yang lain, sehingga kalau kita tidak waspada, tidak mengenal dengan baik, dikiranya oh ini sebenarnya penyakit biasa sih, ini ada penyakit gatal biasa, penyakit batuk pilek biasa, penyakit kesemutan, pegal-pegal biasa, tetapi setelah diteliti lebih lanjut ada autoimun ya. Jadi itu udah bisa slide-nya Mas Rizal. Jadi autoimun itu ya sudah saya sampaikan tadi bahwasanya memang kita memang agak sulit untuk mengenalnya ya, mengenal autoimun ini ya. Ini kalau kita lihat sendiri ya, penyakit autoimun apa sih sebenarnya lah? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di sini adalah respon imun harusnya dia itu melawan yang lain ya, melawan yang masuk tubuh kita, tetapi karena tidak bisa mengenali karena berbagai macam hal yang mana menyebabkan sistem imun kita itu tidak bisa mengenali itu tadi, sehingga ya udah yang ada di dalam tubuh diserang semuanya ya. Istilahnya dalam tanda kutip, maaf dalam tanda kutip itu sistem imunnya bodoh, ada masih belum sekolahnya belum lulus, jadi bodoh sehingga tidak bisa mengenali ya. Akhirnya keluar namanya penyakit autoimun. Dan secara kita lihat ini di slide ini kita lihat, ini kan ada peningkatan. Jadi peningkatan jumlah autoimun semakin hari ini semakin tambah banyak ya. Ini seperti fenomena gunung es ya. Karena memang ya selama ini itu tadi ada anggapan bahwasanya itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa, sesuatu kelainan yang biasa ya, tidak ada yang lain. Sehingga dikiranya oh ini ternyata penyakitnya cuman oh gatal biasa nih, pegal-pegal biasa nih, nah, kesemutan biasa, karena tandanya seperti itu ya. Kita lihat di sini ada prevalensi aja. Ini memang kita lihat misalnya dari Amerika ini ya. Ini aja dalam 30 tahun terakhir kan meningkat secara signifikan. Yang di Amerika aja udah hampir 5 ya. Hampir 5 orang dalam 100.000 penduduk. Ini kan juga termasuk besar nih ya. Hampir 5 orang dalam 100.000 penduduk ya. Kemudian di ini ada peningkatan insidensi ini 19. Oh, ini 4.900 ya, 4.900 ya. Ini ada peningkatan prevalensi ini dari seluruh dunia, ini makin hari semakin tambah banyak dan prevalensi sangat banyak nih, sekitar 20%-an nih setiap tahun ya di seluruh dunia ini angka insidensinya. Dan kita lihat ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di awal, gejalanya apa sih gejalanya? Gejalanya di sini ya. Tadi sudah ada salah satunya adalah nyeri tadi. Misalnya kita merasakan ada nyeri di sekujur tubuh ya, ternyata nyeri ini kayak ditusuk-tusuk dan sebagainya. Wah, hati-hati ya. Bisa juga itu suatu manifestasi atau suatu tanda kelainan awal dari autoimun ya. Kemudian ada nyeri sendi ya, badannya rasa nggak enak, persendiannya sering sakit ya. Ini juga salah satu gejala autoimun di sini ya. Ini fatigue atau rasa lelah yang sangat ya. Jadi dia itu setiap hari merasakan seperti badannya saya kok nggak enak, kayak orang bekerja berat, padahal kan kerjaannya ringan. Tapi badannya kok nggak enak ya, pegel-pegel semuanya, persendian, rasa malas. Kalau sekarang sih mungkin malas-malas ya, malas-malas. Karena sekarang kan disuruh untuk kerja di rumah malah malas akhirnya ya. Ini juga ada bisa ini timbul demam ringan ini ya, bisa timbul demam ringan, dan ini yang sering diketahui adalah rambut rontok ya. Rambut rontok ini kan orang biasanya mikir, oh rambut saya kok rontoknya semakin banyak ya dok, nah seperti itu. Padahal sebenarnya kan oh ternyata nggak seperti itu ya. Itu ada sesuatu. Nanti sebaiknya tetap kalau kita dapatkan adanya rambut rontok yang lebih daripada normal, daripada biasanya,
memang normalnya kita itu ada rambut rontok setiap hari ada, itu normal. Cuman kalau lebih dari normal tadi, banyak sekali gesek sudah langsung banyak sekali, lah itu berarti ada sesuatu yang tidak betul. Dan juga ini sering sariawan, biasanya sering sariawan ya. Kadang ada orang sering sariawan, sariawan nggak sembuh-sembuh, ya hati-hati mungkin ada ini salah satu autoimun ya. Terus bagian tubuh mana sih yang sering terdampak di sini ya? Tiroid misalnya ya, seperti tadi sudah saya sampaikan ini ya, tubuh yang terdampak itu sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali yang terdampak. Itu mulai dari yang organ. Jadi autoimun itu bisa mengenai hanya satu organ saja, tetapi dia bisa mengenai berbagai macam organ ya. Jadi tidak hanya cuma satu organ, berbagai macam organ bisa terkena dampaknya. Makanya ada istilah nanti ada autoimun yang khusus mengenai satu organ, tapi ada juga yang mengenai berbagai macam organ ya. Jadi itu yang harus kita waspadai di sini. Ya, mulai dari organ yang sering kita kenal sebenarnya adalah organ gondok ya, kelenjar kulit ya, kulit saja yang kena, atau bagian-bagian misalnya sakit gula, diabetes mellitus, itu juga satu organ yang terkena ya. Sebelum saya lanjutkan ini sudah ada yang bertanya nih. Ini sekaligus dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ini ya. Ini saya sapa dulu yang sudah pada bergabung nih ya. Bergabung ini selamat pagi semuanya ya. Dari semuanya sudah bergabung, dan agak tuh Mbak tadi ada yang bertanya juga di Instagram ya, dan juga sudah bergabung tadi ya semuanya, dari Mbak Yunia, terus ini dari Ardi ya, Ardi Arbayua. Jenis ini ada yang pertanyaan ini untuk sobat Muardi ya, dan untuk penyintas autoimun di sini ada pertanyaan jenis autoimun ada berapa dok? Jenis yang paling ringan apa dan jenis yang paling berat hingga berpotensi menimbulkan kematian ini ya? Ya ini bagus sekali pertanyaan dari Ardi ya. Jadi untuk sobat Muardi ya, sobat Muardi sekalian, bahwasanya jenis autoimun ya, seperti kita ketahui itu banyak sekali ya. Dulu awalnya mungkin masih sekitaran 80-an jenis, sekarang berangsur jadi 100 jenis, dan sampai terakhir itu diketahui ada sekitar 157 jenis autoimun ya yang dikenal ya. Mungkin kesini mungkin udah tambah lagi nih ya. Jadi sampai yang terakhir ada sekitaran itu ya Mas Ardi. Dan kalau yang ditanya jenis autoimun yang paling ringan, sebenarnya yang paling ringan itu ya yang mengenai biasanya satu organ, dan itu tidak ada hubungan dengan seluruh tubuh ya. Contohnya apa paling ringan? Ya sebenarnya sih ringan, sebenarnya kalau ada autoimun ringan sebenarnya ya nggak ringan. Ya paling ringan yang misalnya kena kulit ya. Contohnya namanya ada vitiligo yang bercak-bercak putih ya di kulit. Jadi dia itu istilahnya dalam tanda petik itu kan tidak mematikan ya, tidak berbahaya, cuman secara estetika, kecantikan kan kurang bagus. Kalau dilihat kan kok warnanya kulitnya bentong putih semua, tapi kalau putih semua sih bagus sekali, mas, jadi warna putih kan. Jadi itu ya, jadi paling ini ya menurut saya salah satu yang termasuk yang ringan dalam artian tidak mengancam jiwa, itu salah satunya adalah itu ya. Kalau yang mengancam jiwa banyak ya, hal-hal berbagai macam hal ya autoimun yang dia itu efeknya itu sistemik atau seluruh tubuh ya. Contohnya adalah ada lupus ya, SLE, kemudian ada Sjogren syndrome ya, kemudian ada rheumatoid arthritis ya, sklerosis sistemik ya. Kemudian ada yang salah satunya yang mengancam untuk yang bagian saraf ada GBS ya, Guillain-Barré syndrome ya, itu juga salah satu yang mengancam jiwa ya. Mengancam jiwa dalam artian bisa, kalau tidak tertangani dengan baik, bisa sampai meninggal ya.
Jadi memang banyak ya banyak autoimun yang sebenarnya juga berat-berat kalau memang tidak tangani dengan baik ya. Ya pokoknya sebaiknya kalau memang ada keluhan yang dirasa itu tidak seperti biasanya. Biasanya kok ini saya sakit ini pusing enggak apa-apa, dikerok sudah sembuh, ini kok sekarang enggak. Ya, badannya sering meriang, sering demam, persendian pegel-pegel, kesemutan ya, rasa jimbe-jimbe, pegel-pegel. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Begitu ya. Ini dari Facebook Muati tadi dari atas Mbak. Ini saya sapa dulu nih dari atas ini dari Facebook Facebooknya. Tadi mulai dari dari atas nih dari ini dari Jakarta sudah hadir nih. Jakarta ini ada cicitan ini. Ya tadi tidak ada suaranya. Oh ya enggak apa-apa, tadi memang ada delay enggak ada suara. Alhamdulillah dari Pinang ya. Pinrang. Oh Sulawesi Selatan nih, Sulawesi Selatan Pinang ya, selamat pagi, selamat semangat ya, tetap semangat di Sulawesi Selatan ya. Banti murung ya, nyari kupu-kupu mungkin sekarang. Cina ini, Cina hadir ya, hello Indonesia ya, hello Cina ya, bagaimana kabar di Cina ya, sudah jalan sudah aktif kembali ya. Semoga Indonesia segera bisa seperti itu ya, corona juga sudah hilang dari Indonesia, semoga, amin. Ini Blora nih, Blora juga hadir ya, selamat pagi juga, dan dari kota Semarang ini, Gerobokan juga hadir, dan ini dari Mbak Yohana nih, Patmi nih, sangat jauh juga nih, dari Merauke ya, Papua nih, Merauke, Papua ya, selamat pagi nih, Merauke, Papua nih ya, sangat, gimana kabar di Papua ya, Merauke, semoga masih aman, selamat ya, tidak ada kena imbas ini dari virus corona ya. Ini dari Balikpapan juga nih ya, Balikpapan, terus kemudian dari Bali ya, Bali hadir ya. Bali juga ada lockdown nih kali ya. Iya, ada. Terus kemudian dari Banjarnegara ini. Ya seperti ini, dan dari Wonosari Gunung Kidul ya, DIY, semoga semua pokoknya ini Purworejo hadir, dari Hongkong juga ini, dari Hongkong, Cina, Hongkong ya. Meranggen. Dan kemudian Makau ya, dari Singapura nih, Makau, Hongkong, Singapura dan lainnya ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi semangat pagi semuanya, dan saya sampaikan selamat pagi dan semoga kita bisa keluar dari pandemi corona yang ada pada saat ini ya, untuk Indonesia tercinta khususnya dan untuk seluruh dunia ya. Dan saya lanjutkan tadi dari ada pertanyaan nih sebelumnya. Oh ini juga dari Instagramnya Alergi Imunologi ya. Selamat pagi yang sudah ini pada bergabung ini ya. Dari Jawa Timur juga ini bergabung ya. Selamat pagi ya dari Jawa Timur. Terus dari Mbak Hapsari nih dari Bali ya, dari Bali juga hadir ya. Selamat pagi. Gimana kabar Bali Mbak Hapsari ya? Semoga Bali juga aman-aman semuanya ya. Ini dari Mbak Umi ya, ada pertanyaan dari Mbak Umi ya, dari Alergi Imunologi dari Solo. Apakah orang dengan alergi bermacam-macam jenis makanan atau yang memiliki alergi berbagai macam jenis obat memiliki potensi autoimun atau tidak terkait? Ya dok ya. Jadi gini ya, untuk Sobat Muati dan penyintas autoimun sekalian, ini ada pertanyaan bagus dari Mbak Umi, bahwasanya apakah orang dengan alergi yang bermacam-macam, jadi alerginya itu bermacam-macam, apakah itu ada kaitannya dengan penyakit autoimun atau tidak ini sebenarnya? Ya, seperti itu yang dimaksud ya. Jadi gini ya Mbak Umi dan penyintas autoimun dan Sobat Muati sekalian ya, bahwasanya kalau kita ya sudah ada alergi ya, ada istilahnya atopi ya, seseorang dengan kecenderungan untuk alergi yang diturunkan dari orang tua, dari kakek neneknya, buyutnya semuanya, itu memang ya adat dimungkinkan dalam perjalanannya nanti dalam kemudian hari dengan berbagai macam faktor yang mencetuskan ya, faktor-faktor pemberatnya, dia akan bisa muncul suatu autoimun ya. Tidak menutup kemungkinan di kedepannya dia akan muncul suatu autoimun ya, penyakit autoimun. Makanya hati-hati orang yang dengan kecenderungan sudah alergi, sebaiknya tetap apapun kontrol ya, kemudian kita lihat dievaluasi untuk kedepannya, dan
gaya hidupnya kan harus berubah, harus sehat ya. Jangan gaya hidup yang tanda kutip dalam artian ngawur ya. Karena dengan gaya hidup yang tidak pas ya, dengan faktor-faktor pemberatnya, faktor-faktor pencetusnya, itu bisa memunculkan adanya penyakit autoimun ya. Ditambah nantinya kalau sudah pengaruh hormon, dalam artian kalau perempuan kan ada menstruasi ya tiap bulan. Dan ini saya sampaikan juga ya, tadi mungkin agak lupaan. Autoimun ini, penyakit autoimun itu lebih sering diderita oleh para wanita ya, wanita dibanding laki-laki. Karena berbagai macam faktor berbagai macam faktor tadi. Salah satunya tadi karena wanita ada pengaruh hormon bulanan ya, menstruasi bulanan tadi. Ya. Jadi itu ya Mbak Umi ya, dan untuk sobat majlis sekalian. Dan ini saya teruskan dulu sebelum jawab yang lain ya. Ini saya teruskan dulu tadi untuk bagian tubuh yang terdampak ini ya. Kemudian ini kita lihat nih, ini penyebab autoimunitas ya. Penyebab autoimun kalau kita lihat di sini ya, penyebab sampai sekarang memang kalau diketahui ya memang belum pasti ya, memang tidak pasti diketahui enggak. Cuman ada berbagai macam hal ya, antara faktor genetik yang diturunkan ya, terus adanya faktor lingkungan, kemudian ada faktor disregulasi dalam artian atau gangguan di sistem imun tubuh kita. Ketiga hal ini yang dipercaya dia bisa memunculkan autoimun ya, ada autoimun. Tadi ada faktor genetik tadi, ada faktor atopi alergi tadi kan salah satu faktor genetik ya, atopi. Itu diyakini juga bisa memunculkan tadi autoimun juga ya. Jadi ada genetik, faktor bakat atau faktor keturunan, ditambah ada faktor dari lingkungan ya. Terus kemudian ada faktor gangguan sistem imun kita. Tiga hal itu yang akan memunculkan suatu penyakit autoimun ya. Terus pencetus lain juga banyak sebenarnya. Nanti akan saya sampaikan. Di sini sudah dilihat sinar matahari yang terik ya, seperti di siang hari, infeksi, kemudian faktor hormon, stres dan sebagainya ya. Itu bisa memunculkan suatu autoimun ya. Dan kalau kita lihat nih ya. Oh, ini sebelum saya teruskan ya. Ini sudah ada pertanyaan dari Facebooknya Muardi nih. Dan ini juga nih dari Malaysia. Oh, Malaysia Batang hadir ya. Makasih. Dan dari California nih. Ini California hadir ya. Yang bawa yang Sinaga nih ya. Selamat pagi ya. Di sini selamat pagi. Tetap semangat ya. Kabarnya di sana bagaimana? Dan dari Sambi ya, Sambi hadir ya. Ini dari Mbak Aufar nih. Mas ya, Mas Aufar Resi ya. Cakep. Ini cakep ya, sangat cakep ya. Cara meningkatkan imun tubuh gimana dok? Ini saya dari Brebes Selatan. Oh, Brebes Selatan ini sama Paguyangan di mana ini? Atau di Bumiayu nih? Brebes Selatan ini ya, dari Mas Aufar ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Aufar ya, dan untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Ini ada pertanyaan, cara meningkatkan sistem imun kita itu bagaimana sih sebenarnya? Cara ya. Sebenarnya gini ya. Seperti tadi saya sampaikan di depan bahwasanya tubuh kita punya sistem imun ya. Dia akan menurun sistemnya, menurun fungsinya, menurun kekuatannya kalau tubuh kita itu mengalami suatu gangguan ya. Gangguannya banyak hal ya, banyak hal yang dapat kita lihat gangguannya. Salah satunya adalah kita kurang istirahat. Kurang istirahat, yang itu sering ya. Sering begadang malam, kurang istirahat ya, terlalu capek ya. Terus yang asupan makanannya juga tidak bagus. Dalam artian asupan makanan seringnya adalah yang junk food. Harusnya kita pakai makanan yang bernutrisi ya, yang bergizi, yang bervitamin ya, dengan sayuran yang cukup, ada buahnya, cukup minum ya. Kemudian juga kita harus exercise atau olahraga ya. Dan kemudian kalau bisa setidaknya kita menghindari kena polusi ya, seperti asap apapun ya, termasuk asap rokok juga ya Mas Aufar. Jadi merokok juga bisa menurunkan sistem imun tubuh kita. Jadi
untuk sobat muardi dan penyintas autoimun sekalian. Jadi berbagai macam hal itu yang mana itu bisa meningkatkan sistem imun kita. Ya, kalau dilihat sistem imun kita bagaimana sih? Ya itu tadi, istirahatnya cukup, makan minumnya cukup, ya, asupan gizinya bagus, nutrisinya, kemudian olahraga baik, dan yang terakhir adalah hindari stres. Ya, berbahagialah karena stres sendiri juga bisa menurunkan sistem imun tubuh kita. Jadi gitu ya, Mas Alfar tadi ya. Terus kemudian gini, ini dengan yang bisa terkena autoimun ya. Ini juga maskernya memang, ini saya pakai ini. Kalau pakai gini kan suaranya memang tidak terdengar nih ya. Ini agak sulit ya. Ini mengapa bisa terkena autoimun tadi sudah saya sampaikan ya. Terus kemudian ada faktor pencetus ya. Ini ada faktor genetik ya. Faktor genetik ada obat dan alkohol nih. Ada faktor pencetusnya ini ya. Ada faktor pencetusnya. Genetik, obat, alkohol, infeksi ya. Dari ada infeksi, kemudian dari faktor hormon ya. Kemudian ada perokok nih. Jadi dari merokok ya. Merokok juga harus dihindari. Kemudian ada radiasi ultraviolet nih ya. Jadi insomnia seperti tadi saya sampaikan di awal ya, di depan tadi. Kalau misalnya kita itu kurang tidur ya, terlalu capek, kurang tidur, itu bisa membuat sistem imun tubuh kita itu jadi ngedrop ya, turun drastis. Sehingga itu akan menyebabkan salah satu yang dipercaya sebagai faktor pencetus autoimun tadi ya. Dan ini yang kalau kita lihat nih penyakit yang dapat muncul ya, ini berbagai macam tadi sudah saya sampaikan di depan. Ada penyakit yang munculnya secara sistemik, jadi sistemik itu dari seluruh tubuhnya. Kemudian ada yang mengenai satu organ saja, berbagai macam organ ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, di sini kita lihat penyakit yang dapat muncul apa? Ini banyak ya. Ini mulai dari yang sistemik ya, SLE atau lupus ya. Di situ ada lupus, ada Sjogren ya, sklerosis sistemik dan sebagainya. Dan ada juga yang mengenai misalnya saraf ya, saraf seperti miastenia gravis ya, kemudian multiple sklerosis ya, autoimun, epilepsi, kemudian dan berbagai macam hal ini kalau kita lihat ya, banyak hal yang bisa kita lihat di sini ya, penyakit yang bisa muncul kalau autoimun ya. Tadi memang ada 157 jenis ya sampai kemarin, mungkin untuk sekarang udah tambah lagi nih sebenarnya jumlahnya ya. Jadi itu. Kemudian untuk jenis penyakit autoimun di sini kalau kita lihat tadi udah ini mulai dari yang spesifik, yang organ yang spesifik ya, sampai dengan yang sistemik tadi. Organ spesifik seperti di sini ada namanya tiroid Hashimoto. Contohnya ini saya contoh adalah tiroid Hashimoto. Ada kelenjar gondok saja ya, kelenjar gondok saja yang terkena, itu juga organ ya, organ, salah satu organ spesifik. Kemudian ada yang kalau yang sampai lupus tadi bawah ini kan ada lupus, itu berarti berbagai semuanya bisa terkena ya, lupus salah satunya. Kemudian ada juga ini contoh-contoh ya, contoh-contoh nanti akan saya sampaikan ini contoh-contoh semua aja ya, berbagai macam hal yang bisa dilihat ya. Ini saya kasih gambar aja sekaligus, ini contoh penyakit autoimun ini kalau kita lihat di sini ya. Di sini bisa kita lihat adanya ini lupus ya. Lupus di sini bisa kita lihat keluhannya, gejala-gejalanya ya, dilihat di sini ya. Ini ada lihat ya. Mulai dari yang khas seperti orang pakai apa ini? Blush on ya, yang untuk yang pipi itu ya, Pak Meri ya. Nah, yang kayak merah-merah di pipi ya, seperti merah-merah di pipi seperti ini ya. Merah di pipi, kemudian di apa? Tangan-tangan ya, di punggung dan sebagainya ya. Terus kemudian ini yang harus mengerti, salah satu ini dari berbagai macam banyak tanda atau hal yang bisa kita lihat atau gejala dari autoimun jenis lupus ini ya. Ini banyak dilihat ya.
Terus tadi ada yang bertanya nih dari apa tadi? Dari Instagram tadi ya. Ini kalau dari Mbak Asri nih ya, dari Mbak Asri. Pagi dok, ini saya penyintas autoimun dengan 5 jenis ya. Dan sekarang hasil tes darah lagi kemungkinan ada tiroid. Kenapa kok sangat cepat nambahnya? Gimana cara tahu salah satunya flare? Ya ini gini. Jadi gini, untuk yang Sobat Muarti dan penyintas autoimun sekalian, dari autoimun ini ya, autoimun itu bisa mengenai satu orang itu bisa mengidap berbagai macam autoimun ya. Bisa satu orang itu dengan satu jenis, bisa dengan 2 jenis autoimun, bisa 3, 4, 5 ya, sampai 6, 7 ya ada. Jadi berbagai macam autoimun itu bisa ada dalam satu tubuh ya, dalam seorang penyintas autoimun. Sehingga kita harus hati-hati ya, waspada terkait masalah autoimun ini juga. Jadi kalau kapan tadi ditanya Mbak Asi, kapan bisa flare, adalah memang ini tumpang tindih kadang gejalanya, keluhannya memang tumpang tindih. Tetapi nanti akan kita evaluasi ya, dievaluasi dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan yang lain ya, untuk untuk mencari apakah cuma memiliki satu jenis autoimun atau lebih dari satu ya, nanti kita lihat. Yang kedua kali adalah kita evaluasi keluhan tadi, keluhannya lebih dominan yang mana ya. Karena untuk autoimun yang dengan organ yang spesifik tadi, dia memang memiliki keluhan yang agak spesifik juga ya. Tetapi kalau untuk yang sistemik tadi, ya, yang sistemik itu memang agak rancu dengan yang lainnya. Seperti contohnya ada yang lupus ya, dia dengan lupus, tetapi dia juga punya namanya sklerosis sistemik ya, juga dia ada memiliki rheumatoid arthritis dalam satu tubuhnya. Itu memang keluhannya kadang tumpang tindih ya. Tetapi apapun, kalau ada hal seperti itu sebaiknya coba kontrol aja. Kalau dirasakan memang kita tuh merasakan ada hal yang tidak baik, tidak bagus di tubuh kita dan kayaknya aneh dibanding biasanya, sebaiknya langsung datang kontrol ya. Kontrol saja. Nanti akan kita evaluasi sebenarnya ini yang lebih flare, yang autoimun jenis apa ya. Jadi seperti itu ya Mbak Asri ya. Dan juga ini tadi ini untuk yang belum saya sapa ini juga dari Bocah Kendal ya, dari Lampung, Temanggung ya, Kendal, Solo ya. Selamat pagi semuanya. Ya dari Solo juga ini di luar udaranya mulai cerah, tadi semalam hujan terus. Dan Lampung Timur ya, selamat pagi juga nih di Lampung Timur, bagaimana kabarnya? Di Temanggung juga nih, Pati juga ya. Ini dari Banjarnegara, Purwokerto, Taiwan ya. Taiwan, Purwokerto, Banjarnegara ya. Selamat pagi semuanya ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Cepu juga ini ya, Cepu Jawa Tengah hadir ya, dari Mbak Mulyaning Das. Ini ada pertanyaan menarik ini. Ini menarik dan ini memang sampai masih kontroversi, ada banyak kontroversi di dalamnya ini ya. Jadi saya juga akan menyampaikan pendapat ya terkait masalah pertanyaan dari Mas Setia Budi. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus ya dari Setia Budi. Yang untuk Sobat Muarti dan penyintas autoimun. Pertanyaan adalah berjemur ya. Ini masa jemur ya. Berjemur yang baik jam berapa Pak Dokter ini? Banyak warga yang tidak paham nih ya. Jadi ini pertanyaan sangat bagus dan memang sampai sekarang masih kontroversi ya. Banyak pendapat, silang pendapat ya. Yang jelas adalah pendapat saya seperti ini ya. Penelitian memang banyak ya, penelitian memang banyak. Ini kalau kita bicara secara umum ya, kita bicara secara umum. Nanti karena ada yang khusus untuk penyintas autoimun itu beda sendiri. Penyintas autoimun dengan masyarakat kebanyakan sih sebenarnya memang nanti berbeda ya. Untuk yang kita ya semuanya,
sinar matahari, ya, sinar matahari itu memang baik untuk mengubah atau memproduksi vitamin D yang alami dari tubuh kita, ya. Kalau kulit kita terpapar sinar matahari, diharapkan memang terbentuk vitamin D alami yang mana dia bisa mencukupi untuk kebutuhan tubuh kita. Itu secara alami sudah bisa, ya. Sekarang pertanyaannya jam berapa ini, ya? Penelitian-penelitian memang ada yang menyatakan, oh ini jam di atas jam 10 sampai jam 2, ya, misalnya jam 10 sampai jam 14 seperti itu. Tetapi harus kita lihat sebenarnya penelitian itu dilakukan di mana, ya. Memang untuk negara-negara belahan utara Katulistiwa ataupun belahan selatan Katulistiwa yang jauh dari Katulistiwa yang memiliki 4 musim, ya, negeri dengan 4 musim, itu memang berbeda, sedikit berbeda dengan yang dari negara-negara seperti negara-negara Katulistiwa, negara-negara tropis, ya, seperti Indonesia ini. Kalau negara yang beriklim tropis, setidaknya itu matahari itu hampir sepanjang tahun itu kan sudah menyinari di Katulistiwa ini, ya. Beda dengan yang negara 4 musim, ya. Makanya di sana didapatkan asupan atau sinar matahari yang baik itu memang di atas jam 10 ke atas, jam 10 sampai jam 3 sore. Itu memang dari penelitian yang dilakukan di sana didapatkan, oh ternyata sinar matahari jam segitu itu baik. Tetapi untuk negara yang jauh dari Katulistiwa, ya, jauh dari Katulistiwa. Sekarang kalau yang negara Katulistiwa itu, ya, kita dapatkan memang paling bagus, ya, adalah sekitaran jam 8 sampai di bawah jam 10, ya. Kalau saya sih sekitar, ya, pada saya adalah jam 8 sampai jam 9-an, itu paling optimal, ya, jam 8 sampai jam 9 pagi, ya. Itu kita bisa mendapatkan sinar matahari yang diharapkan bisa memproduksi, memicu tubuh kita untuk menghasilkan vitamin D yang bisa dipakai tubuh kita, ya. Sekarang kalau ditanya untuk penyintas autoimun kan ini memang sangat sensitif, ya. Penyintas autoimun itu sangat sensitif sekali dalam artian kulitnya itu sangat sensitif, beda dengan orang normal, ya. Apalagi yang penyintas autoimun seperti ini berjemurnya memang harus sangat hati-hati, sangat super hati-hati, ya. Yang sangat sensitif salah satunya adalah lupus, ya. Pada pasien dengan SLE atau lupus itu benar-benar harus bisa mengenali dirinya sendiri terkait masalah kena sinar matahari, ya. Individual sekali, ya, sangat-sangat individual sekali untuk penyintas autoimun itu. Kalau yang si A ngomong, oh ini saya bisa 15 menit, si B juga 5 menit, beda-beda. Jadi kenali tubuh sendiri. Tetapi sinar matahari tadi yang bagus, ya, sekitar tadi, ya, setengah 8-an, ya, setengah 8 pagi sampai jam 9-an, setengah 10-an, itu termasuk yang bagus, ya, untuk negara-negara di Katulistiwa. Jadi seperti itu, ya, tadi Mas, ya, yang ada pertanyaan tadi Mas Tiabudi, ya, kayaknya tadi. Terus ini ada dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Mardi nih, dari Mbak Kori, ya. Dokter, ini saya mengidap autoimun, ya, rheumatoid arthritis nih. Apakah rentan untuk masa-masa darurat COVID seperti ini? Oh, maksudnya dengan rheumatoid arthritis beliau ini, ya, untuk Sobat Mardi dan penyintas autoimun sekalian. Ini ada pertanyaan dari Mbak Kori, ya. Jadi bahwasanya beliau itu sebagai penyintas autoimun jenis rheumatoid arthritis, ya, rheumatoid arthritis. Ditanyakan, ini kalau dengan suasana seperti ini, ya, dengan corona yang sekarang lagi pandemi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, ya, ini apakah rentan ini, ya? Memang, ya, ini saya sampaikan untuk kita semua adalah rentan untuk terkena corona, ya. Apalagi yang penyintas autoimun, karena sistem imunnya dalam tanda kutip adalah kacau, ya, tidak sedang optimal karena berbagai macam hal. Satu, karena penyakitnya sendiri autoimun. Yang kedua kali karena
obat-obatan yang dipakai itu yang membuat sistem imunnya itu jadi labil, jadi tidak bagus, tidak optimal, sehingga akan rentan sekali untuk terkena suatu penyakit. Salah satunya adalah virus corona ini, ya. Jadi gitu ya, Mbak Kori ya. Ini saya minum dulu ya. Pokoknya ini kalau sanggar kopi hangat, silahkan nanti Sobat Muadi dan penyintas autoimun sekalian, kalau ikut di acara ini, silahkan ya sambil menyiapkan minumannya ya. Ini saya juga coba minum ini. Karena saya sendirian ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah nih, nah, ya. Bisa teruskan tadi ya. Ini belum menjawab, ini banyak sekali pertanyaan, nanti banyak sekali ya. Padahal saya belum nih nyontoh-nyontoh ini, ada Shogun segala macam ya. Udah ada Shogun ini ya, tunjukkan tadi untuk lupus dulu ya. Terus kemudian ada Shogun ini saya tampilkan dulu sekalian nanti biar lihat ya. Kemudian ada rheumatoid arthritis nih ya, mengenai persendian ya, kaki, tangan ya, dilihat nanti rheumatoid arthritis seperti apa. Ya, kemudian ini ada rheumatoid arthritis sama nih, rheumatoid arthritis yang rata-rata mengenai persendian ya di tangan, kaki. Kemudian ada psoriasis nih ya, psoriasis ya di kulit, nanti ada di kulit, ada kayak pelak-pelak gitu ya, kayak lilin gitu seperti itu. Ya, ini tanda-tanda psoriasis. Kemudian ada tiroiditis Hashimoto ini ya, ini kelenjar gondok ya yang terkena salah satunya tadi. Kemudian ada penyakit Graves ya di sini. Kemudian ada DM ya, diabetes mellitus ya, tipe 1 nih, diabetes mellitus tipe 1 ya, DM. Itu juga salah satu dari autoimun ya. Ini akan kita jawab pertanyaan lagi nih, ada wah banyak sekali, mulai banyak nih pertanyaan nih di alergi juga nih. Ini dari tadi ya, gabung dari Bali, kemudian dari Banyumas nih, oh Mbak Didi ya, Didi Kusuma ya, selamat pagi ya, gimana ini Banyumas juga hadir nih. Kemudian dari Septiko Dito nih, dari Facebooknya Muadi nih. Makasih dok, sekarang saya sudah tahu paling baik berjemur di jam yang tepat sebelum saya kerja. Oh ini kerjanya jam berapa nih Mas Septika Dito nih? Ya, Septika Dito nih. Kalau ini sebelum kerja berarti dia jemput dulu ya. Masuk kerja jam berapa nih? Ini Wahyu ya, dari Wahyu Agung Nugroho nih. Selamat pagi Pak Dokter, izin bertanya nih. Dulu adik perempuan saya pernah dirawat di Rumah Sakit Muadi dengan diagnosis lupus. Ya, alhamdulillah setelah lama berobat akhirnya sembuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah lupus itu bisa kambuh lagi Pak? Ini mohon bantuannya, terima kasih nih. Ya, terima kasih nih dari Mas Wahyu ya. Wahyu Agung Nugroho nih, dok ya. Ini ada pertanyaan bagus sekali ya. Ini beliau punya adik yang kebetulan sebagai penyintas autoimun jenis lupus nih ya, jenis lupus. Beliau bertanya apakah lupus itu bisa kambuh atau tidak ya. Untuk Sobat Muadi dan penyintas autoimun sekalian, bahwasanya autoimun sendiri itu sama dengan penyakit-penyakit kronis yang lain ya, seperti sakit diabetes mellitus, sakit gula, hipertensi, tekanan darah tinggi, itu sama ya. Penyintas autoimun ya, penyakit autoimun ini memang secara ilmu sampai sekarang ini memang belum bisa sembuh ya. Tetapi kita bisa ngontrol ya, mengontrol biar tidak kumat atau kambuh atau flare lagi ya. Dengan apa? Dengan kontrol teratur tadi, minum obat teratur, kemudian dengan tadi yang saya sampaikan di depan tadi, merubah gaya hidup ya, istirahat cukup, makan cukup, olahraga, exercise, dan hindari stres, berbahagialah. Itu berbagai macam, berbagai hal yang bisa untuk mengontrol biar autoimunnya tidak kambuh. Dalam hal ini untuk yang Mas Wahyu Agung ini untuk autoimun yang jenis lupus ya.
Begitu juga untuk yang autoimun jenis yang lain. Autoimun jenis yang lain juga sama. Jadi tidak hanya cuma lupus. Jadi autoimun jenis lain juga sama. Ini harus bisa dikontrol. Kalau untuk sampai sembuh sih memang sampai sekarang belum bisa, ya. Begitu ya, Mas Wahyu Agung Nugroho, ya. Kemudian dari Instagramnya Muarti, ya. Ini dari Rina Sugi, ya, Mbak Rina Sugi. Assalamualaikum dokter, ya waalaikumsalam. Ini izin bertanya, untuk penyintas autoimun apa perlu konsumsi vitamin instan atau multivitamin untuk melawan virus corona selain resep obat dari dokter? Nah, ini dari Mbak Rina Sugi nih, ya, untuk yang sobat kematian penyintas autoimun sekalian. Ini pertanyaan khusus ini untuk yang autoimun. Apakah autoimun ini, penyintas autoimun ini boleh enggak sih, atau perlu enggak sih dengan asupan atau tambahan vitamin instan? Berarti vitamin instan berarti vitamin yang dibeli kemudian terus diminum, ya. Jawabannya seperti ini, ya. Baik penyintas autoimun maupun orang normal itu sebaiknya kalau makan minumnya sudah cukup, dalam artian kebutuhan nutrisi yang didapat dari makanan sehari-hari sudah cukup, ya, kebutuhannya, jumlahnya sudah cukup, ya, nutrisinya sudah cukup, kemudian istirahatnya sudah cukup, ya, terus tidak stres, ya, tidak apapun, itu sebenarnya kita tidak perlu, ya, adanya asupan suplemen dari atau tambahan obat dari luar, kecuali memang yang tidak bisa, yang tadi saya sampaikan tadi, ya. Sehingga kalau memang tidak bisa seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bisa ditambahkan asupan atau suplemen dari luar, ya, seperti tadi yang instan, beli vitamin terus nanti diminum, itu bisa. Tetapi nanti kalau memang sudah kembali normal lagi, ya sebaiknya tidak perlu diminum kembali, ya, vitaminnya. Begitu ya, Mbak Rina Sugi. Dan ini dari Desi, ya, Desi Rina, nih dari Instagramnya Muarti nih. Ada pertanyaan juga nih dari Mbak Desi tadi, ya. Ini juga ada pertanyaan, beberapa pertanyaan ini dari Alsari, ya. Kemudian dari Bontang ini juga, Bontang, ya, Bontang hadir, selamat pagi juga Bontang, ya. Kemudian dari Cilacap juga hadir nih, ya, hadir semua. Dan ini dari Facebooknya Muarti tadi, ada pertanyaan di bawah. Oh, ini Pracimantoro, ya, hadir, oke, hadir semuanya, Pracimantoro Wonogiri, ya. Oh, ini dari Red Delius ini, ada Red Delius nih, ada yang bertanya ini. Ini pertanyaan juga untuk semuanya nih, ya. Pertanyaan adalah kalau berjemur itu, Dok, bagaimana? Apakah sebaiknya bersenam atau cuma berjemur saja yang optimal? Nah, ini pertanyaan bagus juga nih. Kalau saya jawabnya adalah sekalian olahraga. Nah, tetapi berjemur sebaiknya, ya, kalau bisa, ya kulitnya harus terbuka, ya, terbuka. Jadi jangan pakai yang panjang-panjang kalau bisa. Ya maaf untuk yang wanita yang berhijab, ya sembunyi, nanti nggak dilihat orang. Nanti paling nggak kan kelihatan tangannya, kelihatan wajahnya. Jadi sambil menikmati matahari pagi sekaligus kan bisa exercise atau olahraga ringan. Jadi kan dapat dua, dapat vitamin D dari sinar matahari dan juga dapat kebugaran dari olahraganya. Jadi kan sekali melakukan aktivitas dapat dua. Jadi seperti itu, ya, sebaiknya. Dan itu tadi, sebaiknya tetap kulitnya, paling nggak kulit tangan, ya, ini bisa terpapar oleh sinar matahari, ya. Ini memang waktunya juga sudah mau habis, ya. Jadi gini, nanti jangan Sobat Muarti dan penyintas autoimun sekalian, nanti kalau yang nggak bisa ikut live ini, nanti bisa lihat lagi loh, ya, di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muarti. Silahkan nanti bisa di-share juga, ya. Ini ada yang tanya nih, ada tanya lagi dari Mbak
Desi, ya Mbak Desi Rina. Pagi dokter, dulu saya SJS ya, SJS autoimun karena obat-obat yang dicurigai negatif. Setelah SJS batuk dan pilek hingga sekarang. Cara supaya agak berkurang pilek flu-nya bagaimana ini? Ya. Untuk yang Instagram, jadi ini maksudnya yang SJS yang Sjogren syndrome ya, maksudnya ya, Sjogren syndrome ini ya. Oh, yang ini bisa yang SJS ini Mbak Desi ya. Istilah SJS itu bisa didapatkan pada penyakit kulit seperti Stevens Johnson syndrome yang karena mengelupas karena alergi. Apa ini yang dimaksud Sjogren ya? Kalau yang autoimun yang Sjogren mungkin ya. Jadi Sjogren syndrome ya, Sjogren syndrome itu khas ya. Didapatkan tadi ada gambarnya juga di sini, ada Sjogren khas kita dapatkan misalnya di kelopak mata atau air mata kita itu mudah kering ya, kering. Tenggorokan juga mudah kering. Jadi sama hampir mirip seperti orang dengan diabetes mellitus atau sakit gula yang menyebabkan gampang mudah haus, yang mudah kering. Pada pasien dengan Sjogren ini, Sjogren syndrome ini memang salah satu khasnya adalah didapatkan tenggorokannya mudah kering, ya. Sehingga kalau tenggorokan kita kering, otomatis kita mudah terpicu untuk batuk, ya. Jadi timbul batuk nantinya. Makanya sarannya paling gampang adalah sering minum adalah itu nomor satu, ya. Mbak Desi, sering minum. Minum itu yang bagus sedikit-sedikit tapi sering, ya. Tidak usah minum sekali, minum banyak, ya. Minum aja sedikit-sedikit tapi sering. Diharapkan nanti tenggorokannya itu lembab, ya. Sehingga kalau dengan lembab tidak kering tadi, rasa atau sensasi untuk batuk kan berkurang. Yang nomor dua ya hindari kena asap, polutan, ya, polusi, debu, ya, kendaraan, asap rokok itu tetap dihindari biar tidak memicu untuk timbulnya batuk, ya. Terus yang nomor tiga bisa juga hindari yang terlalu lama di dalam ruangan ber-AC yang dingin, itu juga bisa memicu tenggorokannya kering sehingga batuk-batuk nggak sembuh, pilek nggak sembuh-sembuh juga, ya. Dan juga kalau bisa ya, kalau sudah seperti ini ya maaf aja jangan banyak bicara dulu, ya, ngurangi bicara. Jadi itu trik-trik yang bisa diterapkan untuk mengurangi gejala batuk tadi selain dengan pengobatan, ya. Selain dengan pengobatan bisa dengan tadi. Begitu ya Mbak Desi ya. Terus yang ingin saya sampaikan lagi ya, di sini tadi ada rheumatoid arthritis. Ini memang banyak ya. Saya tunjukkan gambar-gambar dulu biar tahu ya untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Ini ada seperti ini, myasthenia gravis juga. Ini salah satu autoimun ya. Yang terutama ini seperti matanya yang kadang sering kita dapatkan di mata, seringnya nggak bisa membuka secara lebar ya. Terus kemudian ada ini GBS ini yang didapatkan ada kelemahan ini, dari kelemahan dari ekstremitas atau dari kaki, terus nanti berangsur-angsur naik ke atas ya. Dan yang ditakutkan adalah nanti sesak nafas ya di GBS tadi. Kemudian di multiple sclerosis ini juga sama ya, ini juga di saraf-saraf juga sering kita dapatkan nanti di saraf ya. Sistemik ini ya, kayak ibaratnya seperti manusia pohon itu ya, maaf saya kan dia bisa kaku semuanya ya, jadi otot-otot mengalami kekakuan ya, sehingga dia untuk nggak bisa elastis, nggak bisa untuk megang apapun, sampai yang terakhir sampai kecacatan total itu bisa sampai nekuk seperti ini ya. Ini tidak bisa ngapa-ngapain ya, seperti systemic sclerosis ini ya. Ini ada pertanyaan di Instagramnya Muardini ya. Ini dari Mbak Sabila ya. Dokter, selama pandemi saya vakum kontrol ke Muardi, tetapi saya tetap konsumsi obat dan vitamin yang dokter resepi nih. Tapi saya alergi dan hand sanitizer dan sabun. Jadi pripun nih dokter, padahal kan suruh cuci tangan. Nah, ini bagus sekali nih, Mbak Sabila, ini untuk semuanya juga nih ya, untuk sobat Muardi dan untuk yang penyintas autoimun ya.
Jadi Mbak Sabila ini seorang penyintas autoimun ya. Dia penyintas autoimun, tetapi dia juga alergi dengan hand sanitizer tadi, dengan sabun. Ini agak rumit ya, agak rumit karena memang apalagi dengan area pandemi corona seperti ini, memang kita sebisa mungkin dan sesering mungkin untuk selalu mencuci tangan, membersihkan tangan kita. Ya, saran saya adalah Mbak Sabila, ya, setelah pakai hand sanitizer, ya, setelah itu langsung dilap kering, ya, dengan yang steril yang bagus. Terus bisa juga langsung dikasih cuci tangan dengan sabun bayi, ya, langsung dikasih sabun bayi, ya. Kan yang pertama udah dengan hand sanitizer tadi, kemudian dikasih sabun bayi atau dikasih pelembab, ya, diberi pelembab sehingga tangan ini tidak mudah kering, tidak mudah alergi, ya. Intinya membuat tangan ini jangan kering, ya. Walaupun memang ini agak sulit nih, karena memang ini dia alergi, ya. Bisa juga dipilihkan hand sanitizer yang lain, bisa, ya. Karena tiap hand sanitizer beda-beda, ya. Coba dipilihkan. Mungkin bisa Mbak Sabila ini bisa nyoba yang lain, yang jenis yang apa yang tidak alergi. Itu pasti nanti ada, ya. Terus kemudian sabun juga tidak semuanya pasti saya yakin tidak sabun bisa alergi, ya. Tapi saran saya tadi paling gampang hand sanitizer dulu, kasih hand sanitizer kan, udah bersih, udah kering, kemudian bisa lagi cuci tangan dengan sabun bayi, ya, untuk melembabkan tangan, ya. Jadi gitu ya Mbak Sabila, ya. Karena ini kan sabun, ini saya yakin ini sabunnya sabun untuk orang dewasa nih. Jadi gitu ya. Ini saya sampaikan ini tadi untuk yang autoimun, ya, sklerosis sistemik. Kemudian ini dari yang mengenai darah ini, yang trombosit, ya, trombosit juga, ya, trombosit juga ada autoimunnya, dan dermatomyositis juga ada. Ini yang mengenai saluran pencernaan ini, ya, IBD. Terus di sini juga ada pertanyaan juga nih dari Instagram, ya Mbak, ya, Instagram tadi di bawah tadi. Ini tadi dimasukin, oh ya, dari Rosiana nih, ya, dari Rosiana, ya. Dok, saya ini penderita autoimun rheumatoid arthritis nih, ya. Ada Mbak Rosiana ini penyintas autoimun jenis rheumatoid arthritis nih. Saya sering merasakan kelelahan yang sangat, ya, terutama di bagian tumit dan pergelangan kaki. Serta saya penderita hipertensi. Kadang saat kambuh sering sekali emosi tidak terkendali, Dok. Jadi ini Mbak Rosiana ini sebagai penyintas autoimun jenis rheumatoid arthritis sering merasakan kelelahan yang sangat, terutama di tumit maupun di pergelangan kakinya, dan juga ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan sering kambuh dan sering emosi nih. Ini yang mau ditanyakan apa ini Mbak Rosiana? Jadi gini, ya, untuk yang autoimun, ya, yang autoimun tidak hanya Mbak Rosi, ya, ini didapatkan atau di istilahnya itu dialami oleh hampir atau mayoritas penyintas autoimun. Karena autoimun itu menyebabkan kita tuh sensitif semuanya, ya, sensitif baik hal ototnya, sensitif sarafnya, ya, tulangnya, persendiannya itu semua jadi sensitif, dan sampai hatinya pun juga sensitif. Jadi ya maaf aja, misalnya memang penyintas autoimun itu memang mayoritas adalah temperamen, ya, mudah marah, terus apa sedikit aja mudah emosi, ya, karena memang itu salah satu dari gejala autoimun. Tetapi harapan saya jangan nanti harus emosi terus, ya, enggak, ya. Bagaimana harus mengontrol diri, walaupun memang penyakitnya juga menyebabkan seperti itu, tetapi sebaiknya dikontrol lah, ya, jangan terlalu emosi, ya, seperti itu. Dan hipertensi atau tekanan darah tinggi, Mbak Rosiana sebaiknya tetap setiap hari minum obat rutin, ya, rutin minum obat untuk hipertensinya, tekanan darah tinggi, dan untuk autoimunnya juga sebaiknya diminum setiap hari, gitu ya Mbak Rosinia, dan untuk yang sobat mati sekalian. Dan untuk yang penyintas autoimun sudah tahu, dan untuk yang sobat mati ini kita memiliki komunitas
komunitas autoimun ya. Silahkan bergabung di komunitas autoimun yang ada. Ini di nomor WhatsApp-nya ya, bisa dicatat, bisa di-join nanti di grup WA-nya komunitas autoimun di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Silahkan nanti ikut bergabung, ikut join di grup komunitasnya autoimun. Dan jangan sedih kalau misalnya tidak bisa ikut secara live, secara langsung ini live streaming Instagram Hopi Hangat. Acara live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi ya. Jadi bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi acara live streaming ini. Berikut juga yang live streaming yang sebelumnya. Jadi ini sudah episode yang ke-56, itu bisa yang dari awal sampai sekarang ini bisa dilihat kembali. Silahkan nanti ya. Dan jangan lupa kalau sudah lihat itu di like, kemudian di follow ya, di subscribe, dan kemudian di-share, boleh ya, tidak ada hoax, jadi boleh di-share. Jadi nanti ajak siapapun untuk bisa melihat dan men-subscribe ya, share. Dan ini memang sudah di penghujung acara karena memang tidak terasa ini sudah ada 1 jam ya, dan mohon maaf ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena memang waktunya terbatas ya. Sehingga nanti untuk kesempatan lain nanti insya Allah kalau memang ada dan memungkinkan insya Allah kita bantu jawab ya, kalau memungkinkan ya. Dan pesan saya adalah untuk penyintas autoimun dan Sobat Muardi, penyakit autoimun ini penyakit yang seperti bunglon ya, seperti bunglon. Jadi dia itu bisa mirip dengan penyakit berbagai macam penyakit yang lain, dan semakin kesini jumlahnya semakin banyak, semakin ternyata semakin apa ya istilahnya itu, prevalensi atau penambahan itu banyak sekali, bertahap, setiap tahun itu bertahap tambah banyak, seperti fenomena yang gunung es, kelihatan dulu kecil padahal sebenarnya banyak, karena dia itu penyakitnya seperti bunglon ya, manifestasinya nggak jelas, seperti sakit gula, dikiranya sakit gula tetapi enggak, cuma pegel, linu ya, alergi dan sebagainya, padahal dia ada autoimun ya. Yang kedua kali adalah sebaiknya kontrol kalau mengalami hal seperti itu, nanti dokter akan mengevaluasi dan bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi ya, yang dekat ya. Kalau yang jauh-jauh sih ya kasihan, yang jelas kalau yang sekitar sini bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi, nanti bisa ketemu dengan saya Dr. Agus Joko Susanto. Nanti akan kita evaluasi apakah Sobat Muardi ataupun temannya atau siapapun ya, mohon maaf misalnya punya penyakit autoimun, nanti akan kita evaluasi ya. Mungkin demikian untuk acara secangkir kopi hangat ya pada hari ini, pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depannya ya, dengan topik yang berbeda, dan nanti bisa diulang lagi, bisa dilihat lagi di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Mardi ya. Dan saya terima kasih sekali atas atensi dan partisipasi semuanya Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian yang sudah ikut bergabung pada acara pada pagi hari ini ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.